Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Masya Allah, baik, sehat ya. Alhamdulillah Bapak baik-baik aja Nak Nindi. Nah, tadi belajar dengan siapa? Bu Farida. Alhamdulillah, luar biasa ya anak-anak Bapak. Kita lanjut dengan Bapak lagi ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai Bapak ingin anak-anak Bapak itu kelihatan rapi, ganteng, cantik gitu loh. Jadi mohon dirapikan dulu mejanya sedikit. Kalau ada sampah di depannya, tolong singkirkan. Nah, ya. Nah itu, udah ya? Udah, Masya Allah. Nah, rapi anak-anak Bapak semua, ganteng dan cantiknya. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya tentu kita berdoa. Nah, ketua kelas, tolong pimpin doanya, Nak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nak Nindi sudah memimpin doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi, insya Allah pelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, sebelum itu Bapak mau absen terlebih dahulu nih. Nanti kalau Bapak panggil namanya, tolong bilang hadir ya. Ping, hadir, Alhamdulillah. Regina, Regina hadir. Kemarin kemana? Kok nggak kelihatan? Kemarin itu Pak. Nah. Jadi Regina setrika sendiri. Iya, Mas. Mandiri. Nah, lain kali kalau Regina telat, bangunnya lebih awal lagi. Nah, jangan telat juga. Nah, ya. Nah, ini kemarin nggak ada keterangan nih. Nggak boleh masuk sama Pak Satpamnya karena telat, terus pulang aja lagi. Ya itu, Regina harus disiplin lagi ya. Nah, Nindi. Nah, Nindi satu nih. Nah, Nindi kemarin kemana? Kemarin itu bantu Bapak ke sawah, Pak. Oh, ke sawah? Ya. Enggak hari libur aja bantunya? Oh, kemarin itu karena Bapak sakit. Jadi saya bantu ke sawahnya, Pak. Iya. Ya, ke sawah boleh, tapi ingat juga Nak Nindi ada kewajiban sekolah. Jangan tinggalkan sekolah karena sekolah itu penting Nak Nindi ya. Nah, itu. Iya, betul. Betul. Itu luar biasa Nak Nindi itu udah mau bantu orang tuanya untuk bekerja tuh luar biasa sekali ke sawah, ke parak, ke Malai. Ke situlah pokoknya ya. Nah, Farida, hadir, alhamdulillah Kak Farida hadir ya. Berarti hadir semua hari ini. Nggak ada yang nggak hadir. Nggak ada kan? Yang nggak hadir kan? Lengkap ya? Nah, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sebelum Bapak mulaikan pembelajaran, Bapak ingin kasih anak Bapak semua semangat. Nah, apa tuh Pak semangatnya? Es krim, Pak. Es krim betul sekali. Itu adalah salah satu bentuk penyemangat tuh. Nah, seblak, ya Bapak akan kasih itu nanti. Tapi enggak sekarang. Sekarang Bapak akan kasih es breaking tepuk-tepuk, ya. Gimana tuh Pak? Dia ada 3. Yang pertama, selamat pagi. Tepuknya 1 kali. Selamat siang. 3 kali ya. Siangnya 3 kali. Malamnya itu oh iya sore. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore dan malam. Oke. Bapak contohin. Selamat pagi. 1 kali. Selamat siang. 2 kali. Selamat sore. Selamat malam. Nah. Ya gini Bapak. Gas bocor. Oke, siap anak-anak Bapak semua konsentrasi ya.
dengarkan apa yang Bapak ucapin. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Cukup? Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, anak-anak Bapak sudah berkonsentrasi itu ya. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak sudah kasih ice breaking. Es krimnya nanti menyusul ya. Nah, begitulah. Nah, Bapak ingin evaluasi nih pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai apa? Siapa yang ingat? Rukun iman. Masya Allah, betul sekali. Rukun iman ada berapa? Yang pertama, Nak Nindi apa? Regina kedua. Pink ketiga apa? Malaikat. 4 lagi apa Nak Farida? Lindi yang kelima apa? Keenam Nak Regina. Nah, Masya Allah. Itulah rukun iman ada 6. Bapak anggap anak-anak Bapak semua itu udah mengerti ya. Nah, kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu tentang akhlak terpuji. Apa tuh Pak? Sikap sabar membawa ketenangan. Wah, gitu tuh. Sikap sabar membawa ketenangan. Anak-anak Bapak, apakah sudah bersabar hari ini? Contoh. Masya Allah. Nah, itu adalah contoh yang bagus sekali dari Nak Regina. Betul. Lapar belum makan di siang hari dan dia bersabar menunggu jam Bapak selesai. Nah, Masya Allah. Betul sekali. Itu adalah bagian sikap terpuji sekali Nak Regina. Nah, Nak Regina mohon bersabar ya, kita selesaikan materi Bapak, nanti baru kita mamam ya. Nah, kita lanjut. Pokok pembahasan kita itu ada pendahuluan, tujuan pembelajaran, terus pengertian sabar apa, dalil tentang sabar, sikap sabar terbagi menjadi 3, terus hikmah bersikap sabar, sampai kepada kesimpulan. Nah, Bapak ingin tanya nih sebelum Bapak jelasin, apa itu yang dimaksud dengan sabar anak-anak semua? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, Nak Nindi, apa itu sabar? Nah, seperti apa tuh Nak Nindi? Rela menerima apa? Ya. Wow, kasihan banget. Sabar. Ya, harus sabar. Nah, Regina tadi dikasih jajan? Wah, itu kan sabar ya, nerima ya. Nah, nanti kalau kita sering bersabar, insya Allah nikmat itu akan ditambah juga. Nah ya, nah kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah siswa dan siswi mampu mengetahui sikap sabar itu. Yang kedua, siswa dan siswi dapat memahami dalil tentang sabar di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, siswa dan siswi mampu menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Sikap sabar. Nah, bahwa sikap sabar ini itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sobara yasbiru sobran, yang artinya itu adalah menahan atau mencegah dalam segi bahasa. Nah, istilahnya apa dalam segi istilah? Para ulama itu mendefinisikan sabar sebagai kemampuan jiwa seseorang dalam mengendalikan diri terhadap segala sesuatu yang menimpa manusia. Nah, jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita atas apa yang terjadi dengan kita. Apakah itu dari segi ekonomi, apakah itu dari segi percintaan, begitu kan? Apalagi dari segi apalagi perasaan, ya gitu kan, anak semua. Nah, begitu tuh. Jadi kita harus sabar. Misalnya maksudnya tuh kita mengharapkan dia begitu kan,
Tapi dianya malah pergi begitu meninggalkan kita. Contoh, enggak, itu kisah orang lain, bukan kisah Bapak. Kisah Bapak itu aman aja. Aman aja. Oke. Nah, jadi kita harus sabar gitu, walaupun kita ditinggalin gitu dengan teman misalnya. Kita udah nunggu nih, lama banget gitu kan. Lama banget. Pernah ngalamin nggak? Lama banget. Ini kita udah nunggu nih, udah telepon, udah WA gitu kan. Nggak datang-datang gitu. Sabar gitu ya. Itu adalah nggak boleh ya, Masya Allah. Kalau ditimpuk nggak boleh, tapi kalau kita memberikan nasihat, nah, kawan gitu kan, lama banget sih gitu kan, saya udah nunggu nih loh, lain kali jangan gitu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jangan timpuk juga, nggak boleh ya. Nah, kita lanjut. Paham anak-anak semua? Nah, kita lanjut. Dalil Al-Quran tentang sabar, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, Bapak akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita baca sama-sama ya. Nah, Bapak baca dulu. Dengarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, yuk kita baca sama-sama anak semua. Dari a'udzubillah sampai sadaqallah. Mulai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu kita. Nak Nindi beriman? Ya, Pak. Nak Nindi beriman? Ya, Pak. Nak Regina beriman? Nak Pink beriman atau enggak? Nah, beriman. Kitalah yang disuruh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, kita memohon, meminta pertolongan atau bantuan kepada Allah dengan doa dan dengan apa? Dengan sabar dan salat. Nah, jadi kita apabila tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu yang tidak mengenakan di diri kita, maka itu kita harus bersabar terlebih dahulu. Setelah kita sabar, baru kita memohon kepada Allah dengan cara sholat. Nah, lapang dada dulu gitu loh. Lapang dada. Ya, Nak Regina? Perhatikan Bapak dulu ya. Nak Nindi semua, ya, Nak Farida. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kita harus sabar, Pak. Nah, betul sekali Nak Nindi. Kita harus sabar. Kalau nggak sabar kita bangis saja. Nah. Sabar itu ada batasnya. Sebagian besar mengatakan iya, tapi Bapak tidak setuju dengan pendapat itu, wahai Regina. Karena kita selaku umat Islam harus memiliki keimanan dan keteguhan yang luar biasa, dan sabar itu haruslah tidak ada batasan. Tapi memang kita manusia awam kan tentu nggak bisa juga ya menahan amarah, menahan emosi dan segala macam. Pasti bakalan lepas juga perkataan itu, omongan itu, ya kan begitu tuh. Nah, kita nggak bisa sabar. Kita manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Nah, jadi latihlah untuk sabar tanpa batasnya. Nah, itu tuh Nak Regina ya. Nah, sabar menjadi 3 bagian. Yang pertama, siapa yang tahu? Sabar
Betul sekali. Bapak sampaikan di sini nih di fotonya, sabar dalam ibadah. Yang kedua, Bapak tampilkan ya, nanti anak-anak Bapak tebak gitu. Nah, ada tanda X, ada tanda maksiat. Nah, apa itu? Nah, apakah anak-anak Bapak sudah menahan diri, sabar? Sudah? Nah, sudah ya. Bagus sekali anak-anak Bapak. Karena kita itu di Gen Z sangat banyak sekali godaan dan cobaan. Bapak milenial. Bapak lahir tahun 98. Oh, Gen Z. Astagfirullah, lupa Bapak. Sorry ya. Oh, 97. Ya, Bapak berarti itu Gen Z. Gen Z awal. Nah, betul sekali Kak Regina. Nah, itu kita harus melatih diri kita sabar dalam bermaksiat. Maksudnya tuh menghindari nih, gua nggak maulah gitu gini. Nah, hindarin, sabar, harus sabar. Yang ketiga apa nih? Nah, ada banjir. Betul sekali. Nah, kita di Sumatera Barat kemarin baru saja mengalami musibah yang dahsyat gitu kan. Kena peringatan. Jadi, Nak Regina tinggalnya di bawah bukit. Di pinggir ngarai. Oh, iya betul. Nak Nindi? Enggak di pinggir ngarai juga kan? Woi, luar biasa dari dia, udah orang kota gitu ya. Orang kota. Pink aman aja. Kak Farida? Aman ya. Nah, jadi memang bencana itu semuanya dari Allah begitu kan. Kita selaku manusia harus bersabar dengan kondisi itu. Pasti ada hikmah di balik itu ya. Nah, Nak Regina yang sudah mendapatkan peringatan dari BMKG harus banyak-banyak sabar. Dan hikmah kita bersabar membuat kita jadi lebih tenang, membuat kita jadi lebih nyaman, begitu ya. Nah, paham sampai di sini? Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nah, ini hikmahnya nih, Nak Regina. Hikmahnya itu mendapatkan pertolongan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita bersabar, itu insya Allah pertolongan akan datang. Oke? Nah, yang kedua, mendapatkan pahala tanpa batas dan jaminan surga. Nah, ini udah jelas nih. Ketika kita bersabar, insya Allah jaminan surga kita dapat dan pahala juga begitu besar untuk kita. Nah, ini bersabar ya hari ini ya. Cobaan apapun bersabar. Nah, Regina begitu juga, Nak Pink begitu juga, Kak Farida juga begitu juga ya. Nah, harus bersabar. Nah, sudah selesailah pembahasan kita pada hari ini. Sekian sendirian tanpa kasih. Sekian terima kasih. Ya, Bapak jomblo. Jadi begitulah pokoknya. Nah, Bapak sebelum tutup, Bapak mau evaluasi ke anak-anak Bapak nih. Nah, Bapak tanya ya, apa itu pengertian sabar? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, apa itu Nak Nindi? Sabar itu adalah kamu menerima segala keadaan. Wah, betul. Kasih plus dulu. Yang kedua, pertanyaannya. Sabar itu terbagi menjadi 3. Bisa sebutkan siapa? Nak Regina. Betul. Iya. Betul sekali, kasih plus dulu. Pertanyaan ketiga, dalil Al-Qur'annya terdapat dalam surah. Angkat tangannya, Pink. Al-Baqarah ayat. Iya, betul sekali, kasih plus dulu. Masya Allah. Nah, jadi begitulah pembahasan kita hari ini. Pesan Bapak untuk anak-anak Bapak semuanya, marilah kita bersabar. Jangan nggak sabar. Nggak sabar nanti itu membuat kita jadi gelisah, marah-marah, dan tidak tenang hatinya. Ya, Nak Regina?
latih sabarnya, Pink, anak Pink. Nak Nindi latih sabarnya, jangan bangis-bangis aja ya. Oke, nah begitu. Oh iya, bangis itu. Maksudnya itu marah-marah. Nah. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, anak-anak semua. Minggu depan itu kita nggak ada PR, Bapak tugaskan sekarang nggak ada PR. Kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Materinya apa tuh, Pak? Materinya tentang syukur membawa keberkahan. Ah, itu berarti Regina membaca ya LKS kita. Nah, itu syukur membawa keberkahan. Itu materi kita untuk minggu depan ya. Nah, baik, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap Alhamdulillah. Oke, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak duluan ya. Assalamualaikum.